Paspornya udah jadi. Hai teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau ngurus paspor. Papa, Mama, dan Kakak Sanum mau perpanjang paspor. Kemudian kalau untuk adik Seren ini baru bikin pertama kali. Oke, jadi sebelum kita datang ke kantor imigrasi, sekarang itu mudah banget loh bikin paspor dan cepet juga. Jadi untuk sekarang sistemnya sudah online teman-teman. Sebelum datang ke kantor imigrasi, kita sudah dapat jadwal dan jamnya yang ditentukan, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan mudah. Terus gimana sih cara dapat jadwal datang ke imigrasinya? Ikutin kita terus ya. Jadi pertama-tama kita download dulu aplikasi M-Paspor. Seperti ini nih. Selanjutnya sebenarnya tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu pilih kantor imigrasi yang kita inginkan. Seperti ini nih contohnya. Kemudian selanjutnya mulai pengisian data diri, seperti upload KTP, seperti ini. Dan selanjutnya diisi sesuai dengan data kita. Selanjutnya tinggal diikuti saja sesuai kebutuhan. Misalkan ini sudah pernah punya atau belum punya paspor. Ini kalau untuk contoh yang pernah punya paspor, diisi lagi kondisinya karena apa. Alasan pergantiannya karena rusak atau mungkin karena habis masa berlaku. Kemudian next, kalau sudah pernah punya paspor, dimasukkan data paspor lamanya. Kemudian diisi tujuan pergantian paspornya sama negara mana yang dituju. Atau kalau belum punya negara tujuan, bisa diceklis bagian bawah yang menyatakan belum ada negara yang ingin dituju. Next, masuk ke pengisian data pribadi. Kemudian kita diminta untuk mengunggah berkas-berkas yang diperlukan seperti iktp, kartu keluarga. Nanti bisa diikuti saja sesuai kebutuhan. Setelah selesai semua pengisian data, kita bisa memilih tanggal dan waktu kapan kita bisa datang ke kantor imigrasi. Untuk warna hijau itu adalah warna yang bisa dipilih. Setelah ini kita juga bisa memilih pukul berapa kita bisa datang ke kantor imigrasi. Setelah kita sudah dapat jadwal, kita masih diperkenankan mengubah jadwal 1 kali apabila ternyata tiba-tiba kita berhalangan di tanggal tersebut. Setelah pemilihan jadwal, kita akan diberikan nomor virtual account untuk membayar tagihan kita. Nah, jika sudah terbayar, kita akan mendapatkan bukti pembayaran seperti ini yang bisa kita bawa ke kantor imigrasi di tanggal yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke kantor imigrasi ya. Jadi hari ini Buat paspor, mau kemana sih? Mau buat kemana sih? Hah? Mau buat kemana? Ya paspor Paspor itu buat ke luar negeri. luar negeri. Kakak pengen ke luar negeri kemana? Nggak tahu. Kalau Seren? Seren pengen kemana Seren? Lihat salju? Itu main salju. Pengen main salju. Kakak Sanum juga? Ya. Ya. Lupa. Ini kita udah di jalan ya kak. Mau ke kantor imigrasi buat bikin paspor. Ikutin kita terus ya. Hai, kita udah sampai. Nih, tempat paspor. Naik. Naik.
Halo kakak, lagi di mana? Lagi di mana? Setelah sampai di kantor imigrasi, kita akan diminta mengisi formulir. Formulir yang diisi hanya formulir singkat, hanya berisi data diri singkat dan juga tujuan paspornya untuk pergantian atau baru. Karena di sini ada anak yang di bawah 17 tahun, akan ada tambahan surat pernyataan dari orang tua yang harus diisi, di mana surat pernyataan tersebut juga harus bermaterai. Setelah selesai menulis formulir, kita akan mendapatkan nomor antrian, di mana nomor antrian tersebut untuk melakukan pengecekan berkas. Sebaiknya datang ke kantor imigrasinya jangan terlalu mepet dengan waktu yang kita pilih, supaya kalau ada data atau mungkin berkas yang belum terbawa bisa ada waktu untuk mengambil. Nah, seperti ini nih suasana di kantor imigrasi. Yang kita pilih yaitu kantor imigrasi Yogyakarta. Antriannya tidak terlalu banyak karena memang semua sudah memilih sesuai jadwal dan jamnya sendiri. Dan per jamnya juga sudah dibatasi sehingga tidak akan menumpuk banyak di kantor imigrasi. Sehingga waktu yang kita butuhkan di sini tidak terlalu lama. Sambil menunggu, di sini juga ada playground anak loh. Tuh lihat. Karena antriannya cukup teratur dan tidak terlalu banyak sehingga anak-anak di sini bisa leluasa jalan-jalan dan sedikit bermain-main di kantor imigrasi. Bisa dibilang di sini cukup kids friendly sih. Tempatnya bersih dan juga sangat nyaman. Anak-anak happy banget di sini, ada playground kecil yang bisa dinikmati sembari kita menunggu proses-proses di kantor imigrasi. Selain ada playground, di sini juga disediakan minuman dan makanan ringan. Yuk kita ajak anak-anak buat lihat minuman dan makanannya yuk. Pasti mereka happy. Ini dia, ada kopi, ada tea, dan juga ada makanan ringan. Oh iya, ini adalah salah satu contoh yang harus kita lengkapi saat pemberkasan ya. Yang dilingkari itu yang harus dilengkapi. Karena memang prosesnya cukup cepat, jadi ini untuk antriannya udah kosong nih. Ini Sanum dan Seren makan terus di kantor imigrasi. Mereka sudah berkali-kali ngambil jajan di kantor imigrasi. Ini nomor antrian untuk cek pemberkasan. Jadi setelah kita mengisi formulir pertama tadi, kita akan diberi nomor antrian yang tadi tuh untuk melakukan pemeriksaan pemberkasan di sebelah sini. Kita tunggu ya dipanggil nomor antriannya. Nah, ini sudah dipanggil. Setelah cek pemberkasan dapat nomor antrian selanjutnya untuk foto dan wawancara di sebelah sini nih. Di ruang foto dan wawancara, kita dilarang untuk memvideo maupun memfoto. Nah, kita akan dapat surat pengambilan ini setelah selesai foto. Jadi, kita bisa ambil paspor setelah 2 hari. Dan ini kita sudah di kantor imigrasi untuk ngambil paspor. Kita cukup menunjukkan bukti pengambilan tadi. Kemudian akan dapat nomor antrian. Dan tara! Paspornya udah jadi.